Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Saula Pratama. Kebetulan kemarin eh, dari mata kuliah Mobile Apps ada tugas yang bersifat kelompok, yaitu pembahasan tentang argumen pada activity dan juga scaffold. Oke, berikut nama anggota dari kelompok saya. Yaitu pertama ada saya sendiri, Ananda Salah Pratama, 4 NPM terakhir yaitu 0125. Dan juga anggota yang kedua ada Mas Fatwa Bit Akbar dengan NPM 4 terakhir yaitu 0014. Dan yang ketiga ada Mas Sigit dengan NPM 4 terakhir 0027. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Untuk pembahasan yang pertama, sini merupakan contoh dua activity dengan dua argumen. Kelompok kami memberikan contoh login screen activity dan juga register screen activity. Pada login screen activity ini ada lebih dari dua argumen, yaitu register user, on login success, setelah itu ada on register click. Sedangkan pada register screen activity itu ada on register sukses dan on back click. Ini perintah untuk ketika suatu tombol diklik itu akan kembali ke halaman sebelumnya, seperti itu. Jadi sebenarnya apa sih argumen itu? Dari pemahaman dari kelompok kami, argumen itu merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi ketika fungsi yang memiliki argumen tersebut dipanggil. Contohnya pada aplikasi navigation host controller ini. Di sini memanggil fungsi login screen yang memiliki tiga parameter atau argumen, yaitu register user, on login success, dan juga on register click. Yang pertama, register user. Ini berfungsi untuk menyimpan user yang telah melakukan registrasi, karena aplikasi ini masih belum terkoneksi dengan database, sehingga datanya masih tersimpan secara statis. Dan setelah itu, untuk argumen kedua ada on login success. Ini berfungsi ketika login itu berhasil. Jadi ketika login berhasil, dia melakukan sebuah navigasi ke halaman beranda. Dan yang untuk argumen ketiga, ketika tombol register diklik, dia berpindah halaman ke activity register. Seperti itu. Itulah merupakan contoh dua activity dengan dua argumen. Untuk slide berikutnya, di sini merupakan contoh hasil aplikasinya. Di sini ada dua activity yang berbeda, yaitu ada login activity dan juga halaman beranda atau home screen activity. Jadi di sini ketika user melakukan login, memasukkan Ananda dan memasukkan username dan juga password yang telah diregistrasikan. Dan setelah berhasil dan juga sesuai dengan data yang telah diregistrasikan, maka akan melakukan navigasi ke halaman beranda dengan mengingat satu variabel. Kalau dilihat di sini ada yang sama, yaitu username Ananda, dan juga di halaman home dia juga memanggil Ananda sesuai dengan username atau user yang telah melakukan login. Jadi seperti itulah contoh hasil dari aplikasinya. Untuk pembahasan berikutnya, memasuki pembahasan contoh scaffold. Sebenarnya scaffold itu apa sih? Menurut dari pemahaman kelompok kami, scaffold itu merupakan suatu layout yang terdiri dari top bar atau biasa juga yang disebut dengan header kalau di pemrograman website, dan ada bottom bar atau yang biasa juga disebut dengan footer, dan juga ada inner padding yang ini main kontennya. Jadi scaffold itu merupakan sebuah library atau modul atau API atau tools pada Android Studio yang menyediakan sebuah template yang sudah lengkap, yaitu ada header, ada footer, dan juga ada main kontennya. Jadi kita tinggal mengisi atau menambahkan suatu item di dalam top bar, bottom bar maupun di inner paddingnya.
Jadi seperti itulah contoh dari scaffold. Dan ini adalah hasil aplikasi yang menggunakan scaffold. Di sini terdiri dari header yang berisi tentang logo aplikasi, setelah itu ada navigasi, tombol navigasi, dan yang kedua ada konten. Di sini full konten, sebenarnya full kotak agak lebar karena main konten dia berada di tengah. Dan setelah itu ada footer. Oke, jadi itulah pembahasan tentang argumen dan scaffold dari kelompok kami. Apabila ada perkataan yang atau penjelasan yang kurang berkenan atau agak susah untuk dipahami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.